Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kekuasaan, Wewenang, Tanggung Jawab, dan Delegasi. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan dan wewenang sering ditemui bersama, tetapi keduanya berbeda. Bila wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu, maka kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan hak tersebut. Selain itu, kekuasaan juga mempunyai arti kemampuan untuk mempengaruhi individu, kelompok, keputusan atau kejadian. Kekuasaan sesungguhnya merupakan konsekuensi logis yang muncul dari setiap organisasi yang di dalamnya terdapat pimpinan dan bawahan. Karena organisasi merupakan kumpulan orang dalam pencapaian tujuan, maka organisasi ditunjukkan untuk mengubah situasi melalui orang-orang agar perubahan terjadi. Agar perubahan dapat terjadi, maka kekuasaan diperlukan. Yang pertama, sumber kekuasaan yang dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama kekuasaan balas jasa atau keuangan penghargaan. Kekuasaan tersebut untuk memberikan penghargaan adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di bawahnya. Yang kedua, kekuasaan untuk memberikan hukuman. Kekuasaan ini kebalikannya atau sisi negatif dari reward power. Kekuasaan ini merupakan kekuasaan untuk memberikan hukuman atas kinerja yang buruk ditunjukkan oleh sumber daya manusia atau tenaga kerja dalam sebuah organisasi atau apabila mereka tidak melaksanakan perintah pimpinannya atau tidak memenuhi persyaratan. Yang ketiga, kekuatan sah, yaitu berkembang dari nilai-nilai intern yang mengemukakan bahwa seorang pimpinan mempunyai hak sah untuk mempengaruhi bawahannya. Seseorang mempunyai kewajiban untuk menerima pengaruh atau kekuasaan tersebut karena seorang lain ditentukan sebagai pimpinannya. Yang keempat, kekuasaan pengendalian informasi. Kekuasaan tersebut berasal dari pengetahuan di mana orang lain tidak mempunyainya. Cara ini digunakan dengan pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, kekuasaan panutan. Didasarkan atas identifikasi orang-orang dengan seorang pimpinan dan menjadikan pimpinan itu sebagai panutan atau simbol. Karisma pribadi, keberanian, simpati, dan sifat-sifat lain adalah faktor-faktor penting dalam kekuasaan panutan. Misalnya, manajer yang populer dan teliti akan mempunyai kekuasaan panutan bila karyawan termotivasi untuk meniru kebiasaannya. Kekuasaan panutan juga berfungsi di tingkat yang sejajar. Rekan yang berkarisma mungkin dapat menarik kita untuk menyetujui pandangannya. Dan yang terakhir, kekuasaan ahli. Kekuasaan ahli merupakan hasil dari keahlian atau ilmu pengetahuan seorang pemimpin dalam bidangnya di mana pemimpin tersebut ingin mempengaruhi orang lain. Selain itu, seorang pemimpin dapat mempengaruhi seseorang adalah hasil dari kekuasaan posisi, kekuasaan pribadi, atau kombinasi dari keduanya. Menurut David McClelland, menyatakan ada dua sisi dari kekuasaan, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Sisi negatifnya mengandung arti bahwa memiliki kekuasaan berarti menguasai orang lain yang lemah. Kepemimpinan yang didasarkan atas sisi negatif kekuasaan memperlakukan seseorang tidak lebih dari seorang budak. Hal ini jelas merugikan, karena orang-orang yang merasa hanya menjadi budak akan cenderung menentang kepemimpinannya dan akan menjadi pasif. Sedangkan di sisi positifnya, yaitu kekuasaan ditandai dengan perhatian pada pencapaian tujuan kelompok. Manajer yang menggunakan kekuasaan positif akan mendorong anggota untuk mengembangkan kekuatan dan kecakapan yang mereka butuhkan untuk meraih sukses, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota suatu organisasi. Penggunaan kekuasaan secara tepat merupakan motivator besar bagi para anggota organisasi atau sesuatu perusahaan. Yang kedua, wewenang. Pengertian wewenang menurut Dr. Andus H. Malayu SP Hasibuan. Authority adalah kekuasaan yang sah dan legal yang dimiliki seseorang untuk memerintahkan orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Authority merupakan dasar hukum yang sah dan legal untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan.
Wewenang atau authority sangat penting bagi seseorang dalam sebuah manajemen karena alasan yang pertama, authority merupakan dasar hukum bagi seseorang untuk melakukan pekerjaan atau tugas-tugasnya. Yang kedua, selalu akan menciptakan power, right, dan responsibility. Yang ketiga, dapat menyebabkan perintah-perintah manajer dipatuhi dan ditaati. Yang keempat, authority menjadi tolak ukur kedudukan, sifat pekerjaan, dan tanggung jawab seseorang karyawan dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir menjadi batas tentang yang dapat dikerjakan dan yang tidak dapat dikerjakan seseorang. Adapun jenis-jenis wewenang atau authority, yang pertama, line authority atau wewenang garis. Wewenang garis yaitu mereka yang dalam organisasi mempunyai kekuasaan, hak dan tanggung jawab langsung atas tercapainya tujuan perusahaan. Ia berwenang mengambil keputusan dan memerintahkan untuk merealisasi keputusan tersebut. Yang kedua, staff authority atau wewenang staff, yaitu mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini, kekuasaan dan hak hanya untuk memberi data, informasi, dan saran-saran saja untuk membantu lini, supaya bekerja efektif dalam mencapai tujuan. Seseorang yang mempunyai staff authority tidak berhak mengambil keputusan dan merealisasi keputusan, serta tidak bertanggung jawab langsung atas tercapainya tujuan. Yang ketiga, functional authority, yaitu mereka yang berada dalam bagian tertentu di organisasi, memiliki kewenangan lini maupun staf. Namun, juga karena tugasnya diberi kewenangan untuk melakukan kontrol dan koordinasi dengan bagian lainnya. Yang keempat, personal authority, yaitu kewibawaan seseorang karena kecakapan, perilaku, ketangkasan, dan kemampuan sehingga ia disegani oleh kawan maupun lawan. Adapun sumber-sumber authority, yang pertama, formal authority theory. Menurut Cons, authority yang dimiliki seseorang bersumber dari barang-barang yang dimilikinya, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, hukum, dan hukum adat dari lembaga tersebut. Misalnya, pemilik saham suatu perseroan terbatas atau PT mempunyai authority atau hak suara karena saham yang dimilikinya. Yang kedua, expand authority theory. Menurut teori ini, authority seseorang bersumber dari penerimaan, kepatuhan, dan pengakuan para bawahan terhadap perintah dan kebijakan-kebijakan atas kuasa yang dipegangnya. Kunci teori adalah bahwa seseorang pemimpin tidak mempunyai wewenang yang sesungguhnya kecuali para bawahan secara individu memberikan kepadanya. Tegasnya, pemimpin memiliki authority selama para bawahan menaati dan mematuhi perintah-perintahnya. Yang ketiga, authority of the situation. Menurut teori ini, authority seseorang bersumber dari situasi, misalnya keadaan darurat atau kejadian-kejadian luar biasa. Karena situasi, seseorang mengambil alih kekuasaan untuk menghadapi situasi khusus tersebut dan perintah-perintahnya diterima dan dilaksanakan orang. Dan begitu situasi menjadi normal, otoritinya hilang. Yang keempat, position authority. Menurut teori ini, wewenang yang diperoleh seseorang bersumber dari posisi atau kedudukan superior yang dijabatnya di dalam organisasi yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dosen mempunyai otoriti untuk meluluskan seseorang mahasiswa karena ia mempunyai otoriti untuk itu. Yang kelima, technical authority atau wewenang teknis. Artinya, wewenang diperoleh seseorang karena keahlian khusus sebagai akibat dari pengalaman, popularitas, kemampuan mengambil keputusan yang jitu. Yang keenam, juridis authority atau wewenang hukum. Menurut teori ini, wewenang seseorang bersumber dari hukum atau undang-undang yang berlaku. Misalnya, polisi berwenang untuk mengatur lalu lintas karena adanya hukum yang mengaturnya. Adapun batas-batas authority,
Yang pertama, kemampuan jasmaniah atau fisik. Artinya, manajer tidak dapat memerintahkan suatu tugas kepada para bawahannya di luar kemampuan bawahannya. Yang kedua, pembatasan ekonomi, yaitu wewenang seseorang manajer dibatasi oleh keadaan ekonomi. Manajer tidak dapat memerintahkan atau memaksakan kehendaknya terhadap harga-harga pasar dan persaingan. Yang ketiga, partnership agreement, artinya wewenang seseorang tetap dibatasi oleh rekannya, misalnya oleh dewan komisarisnya. Yang keempat, lembaga. Artinya wewenang seseorang manajer tetap dibatasi oleh kebijakan dan prosedur lembaga bersangkutan. Yang kelima, pembatasan hukum. Yang memiliki arti wewenang seorang manajer dibatasi oleh hukum-hukum yang berlaku. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab atau responsibility yaitu keharusan untuk melakukan semua kewajiban atau tugas-tugas yang dibebankan kepada sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab tercipta karena penerimaan wewenang dan tanggung jawab harus sama besarnya dengan wewenang yang dimiliki. Dan tanggung jawab ini nantinya akan diberikan kepada lembaga yang mendelegasikan atau memberikan wewenang tersebut. Dalam arti lain, bawahan hanya bertanggung jawab kepada delegator atau atasan. Delegate harus benar-benar mempertanggungjawabkan wewenang yang diterimanya kepada delegator, karena jika tidak sewaktu-waktu wewenang itu dapat ditarik kembali oleh delegator dari delegate-nya. Tanggung jawab juga berfungsi mengingatkan orang-orang untuk tidak saja mempergunakan kewenangannya yang dimilikinya, tetapi juga melaporkan apa saja yang telah dilakukan sehubungan dengan kewenangan yang telah diberikan kepadanya, karena kadang kala orang-orang melupakan esensi dari tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan atau tugas yang diemban ketika menduduki suatu bagian atau departemen tertentu. Karena perusahaan selalu terkait dan berada dalam lingkungan sistem sosial, maka manajer puncak dalam mencapai tujuannya bertanggung jawab dan mengkoordinasikan kepentingan dari pemilik perusahaan, karyawan perusahaan, serta pemerintah dan konsumen yang diantaranya sebagai berikut. Yaitu pemerintah dan konsumen. A. Menginginkan tersedianya barang dan jasa dengan kualitas baik, harganya layak, dan selalu ada di pasaran. B. Adanya hubungan yang harmonis antara pemilik, karyawan, dan manajer sehingga produksi barang dan jasa tetap tersedia. C. Pemerintah mewajibkan agar perusahaan dikelola sesuai dengan izinnya atau SIUP. D. Pemerintah mengharuskan perusahaan untuk membayar kewajiban seperti membayar pajak. E. Pemerintah mengharapkan hendaknya perusahaan memproduksi barang dan menjamin kekuasaan konsumennya. Pemilik perusahaan. A. Laba yang layak atas investasinya. B. Sarana dan prasarana hendaknya dimanfaatkan seoptimal mungkin. C. Informasi tentang keadaan perusahaan dan masa depan perusahaan. D. Perusahaan hendaknya dikelola sesuai izin atau SIUP. C. Adanya rencana jangka panjang bagi perusahaannya. F. Terbinanya hubungan yang baik antara pemilik, karyawan, dan manajer. Jika karyawan perusahaan menginginkan A. Kompensasi atau gaji dan kesejahteraan yang adil dan layak. B. Jaminan adanya pekerjaan yang tetap dan kesepakatan promosi. C. Perlakuan yang baik dan manusiawi dari manajer. D. Situasi dan lingkungan kerja yang menyenangkan. E. Kepuasan dan penghargaan atas hasil kerja mereka. F. Mendapat informasi seperlunya mengenai keadaan perusahaan. Yang keempat, delegasi. Menurut Dr. Randus H. Malayu SP Hasibuan, pendelegasian wewenang yaitu memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator atau atasan kepada delegat atau bawahan untuk dikerjakannya atas nama delegator. Pelimpahan wewenang pada dasarnya merupakan proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah menurut mekanisme
tertentu dalam organisasi dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian tujuan organisasi yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Pendelegasian wewenang penting dan mutlak harus dilakukan seseorang manajer karena yang pertama, manajemen baru dikatakan ada jika ada pembagian wewenang dan pembagian pekerjaan. Yang kedua, karena adanya keterbatasan fisik, waktu, perhatian, dan pengetahuan seorang manajer. Yang ketiga, agar sebagian tugas dan pekerjaan manajer dapat dikerjakan oleh para bawahannya sehingga memungkinkan bawahan untuk bisa tumbuh dan berkembang. D. Kelancaran organisasi diperlukan oleh suatu perusahaan. Jika para manajer berhalangan, tugas-tugasnya dapat dilakukan bawahannya. E. Pendelegasian wewenang menciptakan adanya ikatan, hubungan formal, dan kerjasama antara atasan dan bawahan. F. Pendelegasian memungkinkan manajer memusatkan tenaganya pada tugas-tugas prioritas yang lebih penting. G. Pendelegasian wewenang membuktikan adanya pemimpin dan bawahan dalam suatu organisasi. Adapun sifat pendelegasian wewenang, yaitu delegasi wewenang bersifat karakteristik yang artinya bahwa pihak bawahan menerima wewenang dari atasan, tetapi pada saat yang sama atasan yang bersangkutan juga masih tetap memiliki wewenang tersebut. Pemimpin atau delegator tidak hilang haknya terhadap wewenang yang telah didelegasikannya. Jadi, wewenang itu memiliki milik bersama antara delegator dan delegat, sehingga tugas-tugas atas wewenang yang didelegasikan itu masih dapat dikerjakan sendiri oleh delegator. Adapun penyebab gagalnya pendelegasian, yang pertama, manajer merasa lebih bila mereka tetap mempertahankan hak pembuatan keputusan. Yang kedua, manajer tidak bersedia menghadapi risiko bahwa bawahan akan melaksanakan wewenangnya dengan salah atau gagal. Yang ketiga, mereka tidak atau kurang mempunyai kepercayaan akan kemampuan bawahannya. Yang keempat, manajer merasa bahwa bawahan lebih senang tidak mempunyai hak pembuatan keputusan yang luas. Yang kelima, manajer takut bahwa bawahan akan melaksanakan tugasnya dengan efektif sehingga posisinya tersendiri terancam. Keenam, manajer tidak mempunyai kemampuan manajerial untuk mendelegasikan tugasnya. Penanggulangan hambatan delegasi. Yang pertama, kesediaan manajer untuk memberikan kepada bawahan kebebasan yang sesungguhnya untuk melaksanakan tugas yang dilimpahkan kepadanya. Yang kedua, manajer harus menerima perbedaan cara pemecahan suatu masalah dan kemungkinan bawahan akan membuat kesalahan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang ketiga, bawahan harus dibiarkan untuk mengembangkan pemecahan masalahnya sendiri dan belajar dari kesalahan mereka sendiri. Yang keempat, kesalahan bawahan seharusnya tidak menyebabkan manajer mengurangi delegasi, tetapi memberikan latihan atau dukungan yang lebih baik kepada bawahannya. Yang kelima, pengembangan komunikasi antara manajer dan bawahan akan meningkatkan saling pengertian dan membuat delegasi lebih efektif. Yang keenam, manajer yang mengetahui kemampuan bawahannya dapat lebih realistis menentukan tugas-tugas mana yang dapat didelegasikan kepada bawahan tertentu. Yang terakhir, bawahan didorong untuk menggunakan kemampuannya dan merasa manajer mereka akan memberikan dukungan akan lebih semangat dalam menerima tanggung jawab. Stoner memberikan prinsip klasik mengenai dasar agar pelimpahan wewenang menjadi efektif. Ketiga prinsip klasik tersebut yaitu yang pertama prinsip skalar, yang kedua prinsip kesatuan, yang ketiga tanggung jawab, kewenangan, dan pertanggungjawaban. Adapun asas pendelegasian wewenang, yang pertama asas kepercayaan, yang kedua asas delegasi atas hasil yang diharapkan, yang ketiga asas penentuan fungsi atau asas kelejasan tugas, yang keempat
asas rantai berkala. Yang kelima, asas tingkat wewenang. Yang keenam, asas kesatuan komando. Yang ketujuh, asas keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Yang kedelapan, asas pembagian kerja. Yang kesembilan, asas efisiensi. Dan yang terakhir, asas kemutlakan tanggung jawab. Seni pendelegasian wewenang harus didasarkan pada personal attitude, yaitu sikap pribadi manajer yang melakukan pendelegasian wewenang itu. Personal attitude yang harus dimiliki manajer yaitu yang pertama, personal receptiveness atau daya penerimaan pribadi. Yang kedua, willingness to let go. Yang ketiga, willingness to let other make mistake. Yang keempat, willingness to trust subordinate. Yang kelima, willingness to establish and ask for control. Adapun sentralisasi dan desentralisasi wewenang, yaitu sentralisasi adalah jika sebagian besar wewenang atau kekuasaan masih tetap dipegang oleh manajer puncak atau hanya sebagian kecil wewenang yang didelegasikan ke seluruh struktur organisasi. Misalnya, 75% wewenang masih tetap dipegang oleh manajer puncak dan pekerjaan perusahaan masih tetap dikerjakan oleh manajer puncak. Hanya 25% pekerjaan yang didelegasikan dan harus dilaksanakan oleh bawahan. Sedangkan desentralisasi adalah jika sebagian kecil wewenang atau kekuasaan dipegang oleh manajer puncak atau sebagian wewenang manajer puncak didelegasikan kepada seluruh struktur organisasi. Misalnya, 20% wewenang tetap dikuasai manajer puncak, sedangkan 80% wewenang telah didelegasikan kepada seluruh struktur organisasi dan yang harus dilaksanakan oleh bawahan. Adapun faktor-faktor yang menentukan tingkat delegasi wewenang apakah desentralisasi atau sentralisasi, yaitu yang pertama, consciousness of decision atau mahalnya keputusan. Yang kedua, uniformity of policies atau keseragaman kebijaksanaan. Yang ketiga, business dynamic atau kemajuan perusahaan. Yang keempat, history of business, yaitu sejarah perusahaan. Yang kelima, desire for independence atau keinginan untuk bebas. Keenam, availability of manager. Yang ketujuh, kontrol teknik atau teknik pengendalian. Yang kedelapan, environment influences atau pengaruh lingkungan. Adapun kegiatan-kegiatan yang disentralisasi dan desentralisasi, yang pertama kegiatan produksi desentralisasi, yang kedua kegiatan penjualan desentralisasi, yang ketiga kegiatan finance desentralisasi, yang keempat kegiatan urusan sumber daya manusia desentralisasi, yang kelima kegiatan statistik dan data processing desentralisasi, kecuali pengumpulan data desentralisasi. Keenam, kegiatan purchasing atau terutama mesin-mesin atau equipment desentralisasi. Yang ketujuh, kegiatan pengangkutan dan logistik biasanya atau desentralisasi. Sekian hasil makalah dari kelompok 3. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.